kita tahu dengan jelas bahwa langkah pertama untuk hidup benar adalah hubungan kita dengan Allah. Kita perlu takut akan disiplin darinya, dan karena itu berusaha menghidupi kehidupan kita dengan cara yang berkenan kepadanya. Takut akan Allah lebih mengenai menghormatinya, tunduk kepada disiplinnya, dan menyembahnya dengan takjub. Takut akan Tuhan menjadi awal atau permulaan dari hikmat. Hikmat adalah kemampuan untuk berpikir dan bertindak menggunakan pengetahuan. Ada banyak orang pintar, tetapi hanya sedikit orang yang berhikmat. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam acara Terang Warta Rohani yang dipersembahkan oleh Yayasan Terang Warta Rohani melalui YTWR Channel. Hari ini kita akan belajar tentang takut akan Tuhan. Saudara, pasti kita sudah sering kali membaca bagian firman Tuhan ini. Di dalam Amsal Pasal 1 ayat 7 berbunyi, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kemudian Amsal 9 ayat 10 berbunyi, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Baik dalam kitab Amsal pasal 1 ayat 7 maupun pasal 9 ayat 10, kita tahu dengan jelas bahwa langkah pertama untuk hidup benar adalah hubungan kita dengan Allah. Bagi orang yang tidak percaya, takut akan Allah adalah takut kepada penghakiman Allah dan kematian kekal yang merupakan pemisahan untuk selama-lamanya dari Allah. Bagi orang percaya, takut akan Allah lebih kepada mengenai sesuatu yang sama sekali berbeda. Rasa takut dari orang-orang percaya adalah rasa hormat kepada Allah. Ibrani pasal 12 ayat 28 sampai 29 berkata, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara, rasa hormat dan takjub inilah arti dari takut akan Allah bagi orang-orang Kristen. Inilah faktor yang memotivasi kita untuk berserah kepada Sang Pencipta alam. Ulangan 10 ayat 12, ayat 20 sampai 21 mencatat. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu, dan dialah Allahmu, yang telah melakukan di antara perbuatan-perbuatannya yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri.
Saudara, dari bagian firman Tuhan ini diulang-ulang bahwa takut akan Allah adalah dasar bagi kita untuk mengikuti jalannya, untuk melayani Dia, dan terutama mengasihi Dia. Dalam kenyataan hidup kita sebagai orang percaya, ada dua ekstrim tentang takut akan Allah. Banyak yang memiliki kecenderungan untuk merendahkan bobot dari takut akan Allah. Bagi orang percaya sebagai sekadar menghormati Allah, walaupun rasa hormat jelas termasuk dalam konsep takut akan Allah. Namun takut akan Allah itu lebih daripada sekadar menghormati saja. Bagi orang percaya, rasa takut akan Allah yang alkitabiah termasuk memahami betapa besar kebencian Allah itu terhadap dosa dan takut akan penghakimannya terhadap dosa juga dalam hidup orang percaya. Seperti yang tadi dibacakan dalam Ibrani 12 ayat 5-11 itu menggambarkan disiplin Allah bagi orang percaya. Sekalipun disiplin itu dilakukan dalam kasih, hal itu tetaplah menakutkan. Hal yang sama juga berlaku dalam hubungan kita dengan Allah. Kita perlu takut akan disiplin darinya, dan karena itu berusaha menghidupi kehidupan kita dengan cara yang berkenan kepadanya. Saudara, orang percaya tidak merasa ketakutan kepada Allah. Ini ekstrim yang kedua ya. Tidak ada alasan bagi kita untuk merasa takut kepadanya. Karena apa? Karena kita memiliki janjinya bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Roma 8 ayat 38-39. Pemikiran yang seperti ini membawa kita ceroboh. Kita memegang janjinya bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, atau kita memiliki keyakinan bahwa Dia tidak akan mengabaikan kita. Yang sebenarnya adalah takut akan Allah itu berarti kita memiliki rasa hormat hingga berdampak kepada cara kita hidup. Takut akan Allah lebih mengenai menghormatinya, tunduk kepada disiplinnya, dan menyembahnya dengan takjub. Saudara, ketakutan yang kudus adalah yang membangun iman. Jadi takut di sini itu mengandung makna patuh atau taat kepada Tuhan. Mazmur 111 ayat 10. Takut akan Tuhan menjadi awal atau permulaan dari hikmat. Hikmat adalah kemampuan untuk berpikir dan bertindak menggunakan pengetahuan. Ada banyak orang pintar, tetapi hanya sedikit orang yang berhikmat. Orang pintar itu mengandalkan akal. Mazmur 111 ayat 10, Amsal 9 ayat 10, dan Amsal 1 ayat 7 menyatakan adalah baik kepintaran atau pengetahuan itu. Pengetahuan itu adalah cara menggunakan kepintaran, atau hikmat itu menjadi awalnya adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan inilah dampak dari pengenalan orang percaya akan Allah yang hidup. Ada beberapa pendapat yang saya catat di sini. Menurut Luther, orang biasa tidak akan mempunyai ketakutan yang didorong oleh penghormatan terhadap Allah. Sementara itu, R. Otto berkata bahwa ia sama sekali tak dapat gemetar ketakutan terhadap Allah dalam arti real kata itu. Pada pihak lain, ketakutan yang kudus, yaitu ketakutan kepada Allah, adalah pemberian Allah yang memampukan orang takut
sekaligus menghormati kekuasaan Allah. Menaati perintah-perintahnya, membenci, sambil menjauhkan diri dari semua bentuk kejahatan atau dosa. Saudara, mari kita melihat di dalam Yeremia 30 ayat 40. Di situ dikatakan, "Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku." Jadi rasa takut akan Tuhan itu Allah sendiri yang menaruh di dalam hati kita. Kita tahu bahwa takut akan Tuhan itu adalah rahasia kelurusan hati. Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan adalah ciri dari orang yang mengasihi Allah, dan itu merupakan kewajiban setiap orang. Pengkhotbah 12 ayat 13. Ayub juga mengatakan bahwa takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Amsal 8 ayat 13 berkata, takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan. Saudara, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Sudahkah Anda takut akan Tuhan hari ini? Tuhan Yesus memberkati Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.